Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Di dalam video ini saya akan menganalisis tentang geometri bidang pada motif keramik. Sebelum itu saya akan memperlihatkan terlebih dahulu proses pembuatan motif keramiknya. Saya cantumkan proses sebelum dan sesudah saat pembuatan. Kesejajaran dua buah garis. Pada motif keramik ada jajar genjang. Di sini jajar genjang saya misalkan dengan jajar genjang A, B, C, D. Sekarang kita mencari garis yang sejajar. Garis yang sejajar adalah garis AB sejajar dengan garis CD. Karena dua garis tersebut jika ditarik terus-menerus tidak akan menemukan titik potong. Ketegak lurusan dua buah garis. Motif keramik yang saya buat ada segitiga siku-siku. Di sini segitiga siku-siku saya misalkan STU. Di sini kita akan mencari garis yang tegak lurus. Garis TS tegak lurus dengan garis SU karena membentuk segitiga dengan sudut sebesar 90 derajat. Kekongruenan dua buah sudut berdasarkan konsep garis transversal. Di dalam motif keramik yang saya buat di sini ada jajar genjang dan saya misalkan jajar genjang tersebut menjadi jajar genjang A, B, C, D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekongruenan dua buah sudut berdasarkan konsep garis transversal. Jajar genjang ABCD, diketahui jajar genjang ABCD, garis AB sejajar dengan garis CD dan garis AD sejajar dengan garis BC dengan alasan definisi sejajar. Sudut A dan D suplemen, sudut D dengan C suplemen, sudut C dengan B suplemen. Alasan jika garis sejajar dipotong oleh transversal maka akan bersudut suplemen sehingga sudut A kongruen dengan sudut C, sudut D kongruen dengan sudut B karena sudut suplemen yang kongruen. Kekongruenan dua buah bangun datar. Di dalam gambar motif keramik yang saya buat ada segitiga sama sisi. Saya misalkan di sini segitiga 1, segitiga ABC, segitiga 2, segitiga EFG. Kita akan mencari kekongruenan kedua segitiga tersebut. Pertama, diketahui garis AB sama dengan garis EF. Garis BC sama dengan garis FG. Garis CA sama dengan garis GE. Kemudian kita samakan sudutnya. Sudut A sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G. Karena dua segitiga merupakan segitiga sama sisi, sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG. Yang kedua, dalam motif keramik yang saya buat, di sini ada dua persegi. Persegi satu saya misalkan
persegi HIJK, yang kedua persegi LMNO. Untuk membuktikan kekongruenan kedua persegi tersebut, diketahui di sini garis HI sama dengan garis LM, garis IJ sama dengan garis MN, garis JK sama dengan garis NO, garis KH sama dengan garis OL. Kemudian kita samakan sudutnya. Sudut H sama dengan sudut L sama dengan sudut I sama dengan sudut M sama dengan sudut J sama dengan sudut N sama dengan sudut O sama dengan sudut K. Karena merupakan persegi yang sisinya sama panjang, sehingga persegi HIJK kongruen dengan persegi LMNO. Yang ketiga ada layang-layang. Di sini ada layang-layang, dua layang-layang. Saya misalkan layang yang satu PQRS, layang-layang dua TUVW. Untuk mengetahui kekongruenan layang-layang tersebut, diketahui garis PH sama dengan garis TU sama dengan garis QR sama dengan garis UF, dan garis PS sama dengan garis VW sama dengan garis RS sama dengan garis TW. Kemudian kita samakan sudutnya. Sudut P sama dengan sudut T. Sudut I sama dengan sudut U. Sudut R sama dengan sudut V. S sama dengan sudut W. Sehingga layang-layang PQRS kongruen dengan layang-layang TUVW. Kesebangunan dua buah bangun datar. Desain keramik yang saya buat ada yang namanya belah ketupat, dua belah ketupat, 1, 2. Di sini untuk mengetahui kesebangunan dua belah ketupat tersebut, kita diketahui AB per WX, BC per XY, CD per YZ, DA per ZW. Kemudian kita samakan ukuran sudutnya. Ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut W. Ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut X. Ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut Y. Ukuran sudut D sama dengan ukuran sudut Z. Sehingga diperoleh dua belah ketupat ABCD sebangun dengan belah ketupat WXYZ. Ketaksamaan segitiga. Di dalam motif keramik ada yang namanya segitiga sembarang yang berukuran 8,5 cm, 4,5 cm, dan 6 cm. Pertidaksamaan segitiga yaitu panjang satu sisi segitiga lebih pendek dari jumlah panjang sisi segitiga lainnya. Maka ketidaksamaan segitiga yaitu A ditambah B lebih dari C, A ditambah C lebih dari B, B ditambah C lebih dari A. Contoh, A 8,5, B 4,5, C 6 cm. A ditambah B lebih dari C disubstitusikan 8,5 ditambah 4,5 sama dengan 13 lebih dari 6. A ditambah C lebih dari B disubstitusikan 8,5 ditambah 6 lebih dari 4,5. 14,5 lebih dari 4,5. B ditambah C lebih dari A disubstitusikan 4,5 ditambah 6 sama dengan 10,5 lebih dari 8,5. Sehingga dari contoh ini adalah benar, sehingga memenuhi semua pertidaksamaan segitiga ini. Teorema sudut dalam dan sudut luar segitiga. Di keramik ada segitiga sembarang. Kemudian kita akan mencari sudut dalam dan luar segitiga ini.
Misalnya segitiga A B C. Pada segitiga ABC berlaku sudut ABC ditambah sudut BAC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat yang merupakan sudut dalam segitiga ABC. Kemudian kita peroleh sudut BAC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC merupakan persamaan pertama. Yang kedua, sudut ABC tambah sudut ABD sama dengan 180 derajat yang merupakan sudut berpelurus. Sudut ABD sama dengan 180 dikurangi sudut ABC yang merupakan persamaan kedua. Selanjutnya, sudut ABD disebut dengan sudut luar segitiga ABC. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 diperoleh sudut ABD sama dengan sudut BAC ditambah sudut ACB, sehingga sudut luar segitiga adalah besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar. Terima kasih.